Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwiyah Amaninah Putri, NIM 121040111. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 1C. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Ibu Nanda Himatul Ulia MHI sebagai dosen pengampuh mata kuliah Usul Fikih. Baiklah, di sini saya akan membahas atau menyampaikan materi yang saya ambil, yaitu tentang hukum syara. Nah, hukum syara ini sebelum saya memasuki tentang pembagiannya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari hukum syara. Hukum syara ini yang populer disebut dengan hukum syariat, merupakan sejumlah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf ini adalah orang-orang yang terbebani hukum. Dalam kajian usul fikih, pembahasan tentang hukum syara ini meliputi 5 unsur-unsur. Yang pertama, unsur pencipta hukum atau al-hakim. Yang kedua, hakikat hukum syara atau al-hukmu. Yang ketiga, objek hukum atau makhum fi. Yang keempat, ada subjek hukum atau makhum alaihi. Agar lebih jelas, saya dalam bab ini akan membahas unsur-unsur hukum syara tersebut. Yang pertama adalah al-hakim. Nah, al-hakim ini para ulama sependapat bahwa sumber hukum syariat bagi semua perbuatan mukallaf itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum ini diberikan Allah, ada kalanya secara langsung, yaitu berupa nas-nas yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada kalanya dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistinbatkan hukum terhadap perbuatan mukallaf tersebut. Tentunya dengan bantuan dari dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan unsur syariat. Nah, yang kedua unsur syariat itu adalah al-hukmu atau hukum. Di sini saya akan mendefinisikan hukum secara bahasa dulu, yaitu adalah menentukan suatu terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, hukum itu adalah tuntutan syariat atau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf atau orang-orang yang terbebani hukum, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan. Adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Memahami hukum syara ini saya katakan penting. Mengapa saya katakan penting? Karena hukum syara ini kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini dikarenakan hukum syara ini memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan praktis mereka dalam sehari-hari. Nah, hukum ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum taklifi. Nah, dan yang kedua adalah hukum wadi. Hukum taklifi ini dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah ijab atau wajib. Wajib ini adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya itu perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, yang kedua adalah an-nabat atau sunnah, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan hukum yang tidak pasti. Contohnya perintah bermuamalah. Dan yang ketiga itu adalah at-tahrim atau haram, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya adalah larangan berbuat zina. Lalu yang
terakhir adalah al-ibah atau mubah, yaitu hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan perbuatan. Contohnya hukum meminang dengan sindiran. Pembagian hukum yang kedua yaitu adalah hukum wadi. Nah, hukum wadi ini yang mengandung sesuatu seperti sebab, syarat, azimah, ruksyah, mani, sah, dan batal bagi sesuatu yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi. Nah, ini disebut dengan hukum wadi. Pembagian hukum wadi ini ada 5 juga. Yang pertama yaitu sebab. Nah, ulama mendefinisikan sebab ini sifat zahir atau tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Contohnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tergelincirnya matahari itu sebagai tanda untuk menetapkan wajibnya sholat zuhur. Nah, yang kedua itu adalah syarat. Nah, syarat ini adalah sesuatu yang biasanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan. Mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu. Nah, sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Syarat ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu syarat wajib. Contohnya itu nisab zakat sebagai syarat wajib untuk kita berzakat. Nah, yang kedua adalah syarat sah, yaitu suci dari hadas besar maupun kecil, merupakan syarat syahnya sholat. Pembagian hukum yang ketiga yaitu mani. Mani ini atau biasa disebut dengan penghalang adalah sifat dasar yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain biasanya adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani atau penghalang ini terbagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama terhadap mani terhadap hukum, contohnya itu haid bagi wanita yang menjadi penghalang bagi wanita itu untuk melakukan sholat atau puasa dan lain-lain. Dan yang kedua adalah mani terhadap sebab. Contohnya adalah berhutang menjadi penghalang wajibnya seseorang untuk berzakat pada harta yang dimilikinya. Hukum yang keempat adalah azimah dan ruksyah. Azimah ini adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya suatu uzur. Contohnya adalah kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sedangkan ruksyah ini adalah hukum kebalikan dari ruksyah tadi, yaitu hukum yang berkaitan suatu perbuatan karena adanya uzur. Sebagai contohnya itu adalah sholat bagi orang-orang yang musafir. Selanjutnya yang kelima itu adalah sah dan batal. Sah dan batal ini adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari para mukallaf atau orang yang dibebani hukum tersebut berupa perbuatan dan apa yang telah ditetapkannya untuk mereka, baik berupa syarat dan sebab puasa, haji, serta disempurnakan syarat dan rukun-rukunnya. Maka efek yang diperoleh adalah sholat sah sholat puasa dan hajinya. Tapi apabila sekarat atau rukunnya tidak dipenuhi, maka sholat puasa dan haji yang dikerjakannya tadi itu tidak sah atau dapat dikatakan batal. Pembagian hukum syariat yang ketiga yaitu mahkum fi. Di sini mahkum fi ini adalah perbuatan orang-orang mukallaf atau orang yang terbebani hukum yang berkaitan dengan hukum syara. Kata lainnya itu perbuatan hukum itu dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori. Apa saja 5 kategori tersebut? Yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan yang terakhir adalah hukum
mahkum alaih, yaitu orang-orang mukallaf yang dibebani cara dan disebut sebagai subjek hukum. Pelaksanaan pembebanan hukum syara ini kepada orang-orang mukallaf atau yang terbebani hukum ini diperlukan 2 syarat sebagai berikut. Nah, syarat yang pertama ini mukallaf harus memiliki kesanggupan untuk memahami seruan Allah yang dibebankan atas dirinya. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu adalah sanggup memahami sendiri atau dengan perantara orang lain tentang kitab Allah yang terdapat dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, syarat yang kedua itu mukallaf harus mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklifi, hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak dalam istilah usul fikih. Nah, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak ini disebut dengan awarid ahliyah. Awarid ahliyah ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bersifat samawiyah dan bersifat kasabiyah. Nah, bersifat samawiyah ini adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan atau usaha kehendak manusia itu sendiri. Contoh dari samawiyah ini adalah pingsan, tidur, belum dewasa, wafat, gila, nifas, haid, lupa, dan sakit. Nah, sedangkan definisi dari awarid ini adalah kebalikan dari samawiyah. Awarid ini bersifat halangan-halangan yang pada dasarnya itu berasal dari perbuatan manusia itu sendiri, baik berupa usaha atau kehendak dari manusia itu sendiri. Contoh dari kasabiyah ini adalah mabuk karena meminum khamr atau alkohol. Yang kedua adalah berpergian, yang ketiga itu adalah lalai, yang keempat adalah bergurau. Nah, yang terakhir adalah bodoh atau kurang mengetahui karena tidak mau berusaha. Nah, demikianlah pembelajaran pada kali ini. Semoga dengan memahami hukum syariat dan pembagian-pembagian hukum syara ini kita dapat bertanggung jawab untuk memikul beban hukum yang dibebankan kepada kita. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.